Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, nama saya Arinda Salsabila, NPM 18510200344, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai kodifikasi produk perbankan syariah. Yang pertama, penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana ada 3. Yang pertama, giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro. Akad yang digunakan adalah akad wadiah dan akad mudharabah. Yang kedua, tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Akad yang digunakan adalah akad wadiah dan akad mudharabah. Yang ketiga, deposito syariah. Deposito syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan bank. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah saja. Kemudian selanjutnya, penyaluran dana. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan atas dasar akad murabahah. Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak. Akad yang dipakai adalah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sohibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah. Mudharabah terbagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari 2 atau lebih dari pemilik dana barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nasabah yang disepakati. Pembiayaan atas dasar akad istisna. Akad istisna adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan multijasa. Akad yang digunakan ada 2, yaitu akad ijarah dan akad kafalah. Akad kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Pembiayaan atas dasar akad salam. Akad salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Pembiayaan atas dasar akad qard. Akad qard adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan atas dasar akad ijarah. Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dan yang terakhir, pelayanan jasa terdiri dari 3. 1. Letter of credit. 2. Bank garansi syariah. Yang ketiga, penukaran valuta asing. Baik, di sini saya mengambil 1 bank syariah dan 1 produk dari bank tersebut, yaitu BNI Syariah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang prima, BNI Syariah mengeluarkan beberapa produk unggulan, diantaranya adalah tabungan IB Tunas Hasanah. Tabungan IB Tunas Hasanah adalah tabungan untuk adik-adik yang ada usianya berada di bawah 17 tahun. Kelebihan dari tabungan ini adalah akan ada pemberitahuan SMS atau bentuk lain kepada orang tua atau wali mengenai semua aktivitas transaksi nasabah tersebut.
tabungan IB Tunas Hasanah. Di sini saya memakai akad wadiah. Fasilitas yang didapatkan adalah buku tabungan, kartu ATM debit atau yang bisa disebut Tunas Card, lalu dapat menerima secara langsung atau secara otomatis dari rekening atau tabungan, dan mendapatkan e-banking, phone banking, dan internet banking. Baiklah, sekian sedikit pemaparan mengenai kodifikasi akad dan produk bank syariah. Video ini semata-mata saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah operasional bank syariah. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.